Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman, ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Siang hari ini kita mau jalan-jalan lagi. Kali ini kita akan menuju ke arah barat kota Yogyakarta, tepatnya di Dusun Gamplong, Desa Sumber Rahayu, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan menuju salah satu lokasi syuting beberapa film terkenal yang saat ini sudah menjadi destinasi wisata yang menarik minat banyak wisatawan, yaitu Studio Alam Gamplong. Nah, jarak menuju Studio Alam Gamplong dari Malioboro kurang lebih sekitar 18 km dan akan ditempuh dalam waktu sekitar 36 menit. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami menuju Studio Alam Gamplong, Sleman, Yogyakarta. Teman-teman, saat ini kita masih berada di Jalan Malioboro. Sebelah kiri kita ini adalah Mall Malioboro. Mall Malioboro merupakan salah satu mall terbesar di Yogyakarta. Dan di kawasan Malioboro sendiri ada dua mall, yaitu Malioboro Mall dan Rame Mall. Saat ini kita berada di depan teras Malioboro 1 dan kita masih terus berjalan ke arah selatan menuju arah titik 0 km Yogyakarta. Nah, di depan kita ini adalah titik 0 km Yogyakarta. Nah, titik 0 km Yogyakarta adalah sebuah patokan dalam penentuan jarak antar daerah di Yogyakarta maupun di kota-kota lain di luar Yogyakarta. Titik 0 km berada di perempatan kantor pos besar dan dikelilingi oleh gedung atau bangunan penting, antara lain gedung Bank BNI 46, Bank Indonesia, Gedung Agung, Museum Benteng Vredenburg, dan Monumen Serangan Umum 1 Maret. Saat ini kita sedang berada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saat ini kita berjalan ke arah barat teman-teman, menuju arah Jalan Wates. Nah teman-teman, di depan kita ini ada simpang 4 Ngabean atau perempatan Ngabean. Di sebelah kiri kita ini ada pusat parkir Ngabean, salah satu pusat parkir bis atau kantong parkir di sekitar kawasan Malioboro, dan memang ditujukan untuk mensupport parkir yang ada di kawasan Malioboro. Nah, kemudian di depan kita ini ada yang namanya jembatan Serangan. Jembatan ini merupakan jembatan dari Sungai Winongo, salah satu sungai yang melewati kota Jogja dan bermuara bersama dengan Kali Opak di sebelah barat Pantai Depok. Dan saat ini kita berada di Jalan RE Marta Dinata. Saat ini kita berada di Kelurahan Pakuncen, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Di depan kita ini ada perempatan Wirobrajan. Dari perempatan ini kita terus lurus ke arah barat mengikuti Jalan RE Marta Dinata. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Wates. Nah, kalau kita perhatikan di sebelah kanan kita ini ada soto yang namanya soto Kadipiro, dan juga di sebelah kiri kita juga ada soto Kadipiro 2, soto Kadipiro baru, dan soto Kadipiro plus. Dan memang kawasan ini terkenal sebagai sentra soto yang sangat populer di Jogja, dan bisa dikatakan soto Kadipiro merupakan soto yang paling legendaris di Yogyakarta, karena soto ini didirikan pada tahun 1921 oleh Kartowijoyo. Dan meskipun sudah lama dan merupakan yang tertua di Jogja, soto Kadipiro saat ini masih banyak diminati oleh pelanggan. Hal ini terbukti soto Kadipiro setiap harinya selalu dipadati pengunjung dan selalu ramai. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Dusun Pelem Gurih, Desa Banyu Raden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di depan kita ini ada perempatan yang namanya perempatan Pelem Gurih. Ini merupakan perempatan Ring Road Barat. Dari perempatan ini kita berbelok ke arah kiri teman-teman ya. Saat ini kita sedang melewati jembatan yang namanya Jembatan Gamping. Nah, Jembatan Gamping merupakan jembatan Sungai Bedok, salah satu sungai yang ada di Jogja, yang bermuara bersama dengan Kali Progo di daerah Trisik, Kulon Progo. Dan saat ini kita berada di Dusun Gamping Tengah,
Desa Ambar Ketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di depan kita ini ada pertigaan, namanya pertigaan Gamping. Dan dari pertigaan ini kita terus lurus mengikuti jalan Wates ke arah barat, teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan di sebelah kanan kita ini ada pasar yang namanya Pasar Gamping. Nah, Pasar Gamping merupakan salah satu pasar buah atau pasar induk buah dan sayuran yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini kita berada di Jalan Wates kilometer 10, tepatnya di Dusun Karanglo, Desa Argomulyo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kalau kita perhatikan di depan kita ini ada pertigaan. Kalau kita menuju ke arah kanan, ini akan menuju ke daerah Kemusu, yaitu di daerah Kemusu merupakan daerah tempat kelahiran dari mantan Presiden almarhum HM Soeharto. Dan di sana juga terdapat monumen Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Nah, kemudian di depan kita ada perempatan. Kalau kita ke arah kiri ini akan menuju ke arah Jalan Argorejo, dan juga bisa menuju ke arah pusat atau sentra batik di Pajangan Bantul atau ke kota Bantul. Nah, teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Wates kilometer 14, tepatnya di Dusun Klangon, Desa Argosari, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan di depan kita ada pertigaan yang namanya pertigaan Klangon. Kita akan berbelok ke arah kanan, ke arah utara. Saat ini kita berada di Jalan Klangon Tempel. Di sebelah kiri kita ini ada Kelurahan Argosari. Kemudian di depannya di sebelah kiri juga ada Pasar Klangon. Saat ini kita masih berjalan ke arah utara dan kita mulai mendekati Dusun Gamplong. Di sini kita mesti pelan-pelan. Nah, setelah melewati jembatan, yaitu jembatan Ngebrak Gamplong, kita pelan-pelan berbelok ke arah kiri, teman-teman. Nah, saat ini kita sudah memasuki Dusun Gamplong. Kita berada di Dusun Gamplong, Desa Sumber Rahayu, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan terlihat di sini ada kereta api yang sedang melintas, yang memang jalan ini tepat di sebelahnya adalah jalan kereta api. Nah, saat ini kita sudah sampai di lokasi Studio Alam Gamplong. Kita mau cari parkir dulu, teman-teman. Nah, teman-teman, beginilah suasana dari Studio Alam Gamplong. Kalau kita perhatikan hari ini cukup ramai pengunjungnya, dan terlihat di kejauhan nampak
masyarakat atau wisatawan sedang mengantri untuk menaiki salah satu ikon studio alam Gamplong, yaitu kereta wisata. Masuknya cuma isi dana operasional aja, dana sepatasnya. Nanti kalau mau masuk wahana ada tiketnya sendiri. Ini untuk masuknya sepatasnya aja. Nanti kalau masuk wahana ada tiketnya. Untuk penjelasan tiketnya seperti ini. Dari depan itu. Iya. Jadi bawa kamera selain kamera handphone atau tidak? Kamera HP. Jadi di sini ada 4 tiket untuk masuk wahana, ada tiket untuk rumah analis, galeri antik, rumah Ainun, sama naik kereta. Ini satu tiketnya 10.000, tapi kalau mau beli paket terusan lebih hemat 35.000 per orang. Terusan aja, itu udah lengkap ya? Ya udah bisa masuk semua wahana sama naik kereta pulang pergi. Oke, jadinya 2 aja ya Kak ya? 70 ya Kak? Oh ya. Terima kasih Kak. Kembalinya tidak ada. Studio Gamplong ini mulai berdiri dibuka untuk umum wisatawan mulai kapan ya Kak ya? 15 Juli 2018 itu diresmikan sama Presiden Joko Widodo. Oh, sampai Presiden Joko Widodo Iya, meresmikan untuk ya? dijadikan tempat wisata. Jadi ini Studio Alam Gamplong ini milik pemerintah desa atau milik Perorangan milik Pak Hanung. Iya. Oh, milik Pak Hanung yang sutradara? Iya, itu ya, yang Kak, ya? sutradara itu. Oh, alasan dibuat untuk wisata ini apa sih Kak? Kan awalnya ini dibangun untuk tempat syuting film. Nah, daripada Iya. bangunannya dirobohkan, kemudian dihibahkan kepada pemerintah Kabupaten Sleman untuk dijadikan tempat wisata. Jadi alasan utamanya agar ini ya apa Ya, bisa- masyarakat juga bisa untuk Bisa menikmati tempat syuting yang dulu pernah buat syuting. syuting film apa ya Kak ya pertama kali? Pertama kalinya dibangun untuk syuting Sultan Agung The Untold Story tahun 2017, kemudian syuting Bumi Manusia, Ya. Gatot Kaca, sama Ainun Habibi. Oh, lumayan banyak juga ya? Iya. Udah Film besar. trailer juga ya? Iya. Ya. Oke, selamat siang Kak. Terima kasih banyak ya waktunya ya. Sama-sama. Ya, makasih Kak Antiana. Nah, di sini ada beberapa spot atau wahana yang bisa kita kunjungi. Antara lain ada Benteng Batavia dan Jembatan Ungkit, kota lama yang merupakan ikon dari studio alam Gamplong ini, teman-teman. Kemudian Museum Bumi Manusia, Kampung Mataram, stasiun. Kemudian ada 3 wahana, yaitu Antiques Gallery, kemudian ada Hasri Ainun Habibi, dan rumah Anelis atau rumah Nyai Ontosoro. Dan yang kita lihat di depan kita ini adalah kereta wisata dan stasiun Surabaya yang merupakan bagian dari syuting atau scan syuting dari film Bumi Manusia, teman-teman. Dan kalau kita perhatikan di depan kita ini adalah penampakan dari kota lama, dan di area ini adalah lokasi yang dipakai untuk syuting beberapa film terkenal ya. Yang pertama adalah syuting Bumi Manusia yang mengambil latar pada tahun 1918 pada masa kolonial Belanda. Kemudian yang kedua adalah film Sultan Agung, Tahta Perjuangan dan Cinta yang rilis pada tahun 2018. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah film Ainun Habibi yang ketiga.
Nah, kalau kita perhatikan dari ciri fisik bangunannya, kemudian ada ornamen-ornamen di bangunannya, kemudian ada nama toko-toko yang ada di sini, terlihat suasananya atau situasinya mirip kota lama atau kota masa lampau, teman-teman ya. Dan di sini memang cocok sekali untuk adegan latar belakang film masa lalu atau film yang berlatar belakang sejarah. Nah, kalau kita perhatikan ternyata Studio Alam Gamplong ini mempunyai desain bangunan yang sangat unik, sehingga Studio Alam Gamplong ini sering dijuluki sebagai mini Hollywood Indonesia. Oleh karenanya lokasi ini sangat cocok bagi teman-teman yang menyukai spot-spot foto unik, keren dan instagramable. Siang Kak, maaf dengan Kakak siapa? Siang, saya Nabila Afrilian Farahus. Oh ya, oke, nama Kak Nabila ya. Kalau tempat ini yang tiket antik galeri dan basement ini dulu untuk syuting film apa Kak? Di sini untuk syuting film Gatot Kaca dan yang terbaru yaitu Trinil, tapi belum tayang. Belum tayang aja ya? Iya. Film Trinil itu horor atau apa Kak kalau boleh Iya, tahu? horor di sini. Horor ya Iya. Kak ya? Oke, Siang, Kak. makasih. Sama-sama. Nah, yang terlihat di depan kita ini adalah wahana yang pertama, jadi Antiques Gallery dan Basement. Jadi di sini adalah lokasi syuting Gatot Kaca dan kabarnya juga dijadikan lokasi syuting film horor yaitu Trinil. Nah, ini lokasi basementnya yang dipakai untuk syuting film Gatot Kaca. Nah, kita pengen menuju wahana selanjutnya yaitu rumah Hasri Ainun Habibie. Dan yang terlihat di depan kita ini adalah kos-kosan dari Hasri Ainun Habibie. Nah, untuk memasuki rumah Ainun kita bisa melalui panorama restoran yang ada di sebelahnya, teman-teman. Selamat siang Mas. Siang, Mbak. Maaf dengan Mas siapa kalau boleh tahu? Mas Longgar Widiawan, Mas Fani. Oh ya, mau tanya sedikit Mas. Iya, boleh. Kalau yang ini ya, tiket Ainun Habibie ini untuk ini ya, untuk syuting film apa ini Kak tempatnya? Ainun Habibie ketiga. Iya. Oke, terima kasih banyak Iya, Mas ya. sama-sama, Kak. Selamat siang. Siang. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan di depan kita ini adalah beberapa properti yang dipakai untuk syuting film Sultan Agung ya. Jadi memang penempatannya di lokasi atau kawasan ini tidak hanya dipakai untuk satu film saja, tapi untuk beberapa film ya. Dan di sini tadi adalah syuting film Sultan Agung, kemudian yang di depan ini adalah film Ainun Habibie yang ketiga.
Nah teman-teman, saat ini kita mulai meninggalkan kota lama dan kita akan menuju ke wahana atau spot berikutnya. Nah, yang terlihat di depan kita ini pernah dipakai untuk syuting film Bumi Manusia dan juga film Sultan Agung. Nah, kemudian yang terlihat di depan ini adalah Benteng Van Donker atau Benteng VOC yang ada di Batavia. Dan termasuk jembatan Ungkit ini ya teman-teman ya. Ini dipakai untuk syuting film Sultan Agung. Nah, spot berikutnya adalah spot Kampung Kumuh, dan spot ini menggambarkan kehidupan masyarakat miskin pada masa yang lalu, dan di spot ini pernah dipakai syuting untuk film Ainun Habibi yang ketiga teman-teman. Nah, spot selanjutnya adalah Kampung Mataram. Meskipun di spot Kampung Mataram ini sudah banyak bangunan non permanen bekas syuting film Sultan Agung yang saat ini sudah tidak ada lagi dan sekarang tinggal beberapa bangunan permanen saja. Tapi di sini masih terlihat bagus ya, dan nampak masih seperti asli, seperti kondisi pada masa lalu. Dan saat ini terlihat di sebagian bangunan dipakai untuk keperluan rumah makan ataupun warung. Maaf, dengan kakak siapa kalau boleh tahu? Indah. Dengan Kak Indah ya? Iya. Maaf kalau ini ya, rumah pabrik susu itu ya Kak ya? Iya. Yang ada rumahnya itu untuk syuting film apa ya Kak Indah? Kalau yang sebelah sini kemarin awalnya buat syuting Bumi Manusia Kak, film Bumi Manusia. Ya? Terus awal Desember kemarin itu buat syuting film terbaru, film horor, judulnya Trinil, tapi belum tayang Kak. Oh tapi belum Iya, tayang ya Kak ya? Itu syuting filmnya kira-kira tahun berapa Kak yang terbaru itu, yang film Trinil itu? Itu syutingnya Desember tahun kemarin Kak, 2002. Oh baru Iya, 2022 ya Kak ya? Iya. Baru fresh banget ya, Iya. cuma belum tayang di Iya. bioskop aja ya Kak ya? Ditunggu aja Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Indah waktunya. sama-sama. Sukses selalu. Ya, Iya. terima kasih Kak. Kasih ya. Nah teman-teman, saat ini kita memasuki wahana yang ketiga, yaitu wahana Nyai Ontosoroh, rumah dan pabrik susu, atau ada yang menyebut juga dengan rumah analis. Dan ini merupakan museum film Bumi dan Manusia. Nah, ketika kita memasuki rumah ini, seolah-olah kita dibawa ke tahun 1918. Jadi masa penjajahan kolonial Belanda, teman-teman ya. Nah, di sini terlihat berbagai macam hiasan, ornamen ataupun pernak-pernik
dengan nuansa awal tahun 1900-an dan ada nuansa Belandanya teman-teman ya. Nah, yang terlihat di depan kita ini adalah kantor dari pabrik teh ataupun susu Sounder ya teman-teman ya. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami di studio Alam Gamplong pada siang hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.